Halo guys, welcome back to Rookie Trader Channel. Di sini kalian akan mendapatkan info-info yang berdampak ke market kripto seperti news dan makroekonomi. Kita juga akan charting BTC dan altcoin lainnya untuk melihat potensi pergerakan market berikutnya. Langsung aja kita mulai. Halo semuanya, selamat datang kembali di Market Update hari Selasa 14 April 2026. Sebelum kita masuk ke pembahasan, boleh dibantu untuk klik like buttonnya ya, karena dengan begitu kalian udah bantu channel Rookie Trader Indonesia. Dan kalau ada video yang likes-nya sampai 100, kita akan buat schedule untuk adain live streaming. Kita langsung masuk ke berita yang pertama. Lebih dari 15 kapal perang US sudah bersiaga di Teluk Oman dan Laut Arab. Trump mengklaim Angkatan Laut Iran sudah hampir musnah, menyisakan kapal-kapal cepat yang dia sebut bukan ancaman besar. Iran nggak tinggal diam, mereka mengaktifkan mekanisme permanen untuk mengontrol Selat Hormuz dan mengancam bahwa jika US terus bertindak, Trump bakal kehilangan kontrol atas Selat Bab el-Mandeb. Di tengah blokade, Trump menyebut ada beberapa ranjau di air, dan kapal penyapu ranjau US sedang bekerja keras untuk membersihkan jalur agar kapal-kapal tanker raksasa yang sudah kosong bisa segera merapat ke US untuk memuat minyak. Terus kita lanjut ke berita berikutnya. Meski tensi militer tinggi, Trump mengejutkan publik dengan menyebutkan bahwa pihak Iran telah menghubunginya dan sangat ingin membuat kesepakatan. Kabarnya, pejabat Iran mulai mempelajari opsi untuk menghentikan pengayaan uranium sebagai syarat damai. Negosiasi langsung antara US dan Iran dijadwalkan bakal digelar kembali di Islamabad pada hari Kamis besok atau akhir pekan ini. Mediator dari Pakistan, Mesir, dan Turki sedang berupaya keras memperpanjang gencatan senjata selama 45 hingga 60 hari. US dikabarkan meminta Iran untuk membekukan pengayaan uranium selama 20 tahun. Trump optimis kali ini Iran bakal sepakat soal nuklir karena posisi ekonomi mereka yang makin terjepit. Terus kita lanjut ke berita berikutnya. Harga minyak Brent sempat melonjak 8,6% hingga menembus $103 per barel, sementara gas alam di Eropa terbang 18%. Blokade ini jadi mimpi buruk buat ekonomi Asia yang sangat bergantung pada energi, termasuk China. Anehnya, indeks S&P 500 dan Nasdaq justru berbalik positif untuk tahun 2026. Investor tampaknya lebih percaya pada harapan deal yang dilempar Trump ketimbang ketakutan blokade itu sendiri. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, saham dan obligasi pemerintah China bergerak searah karena dianggap sebagai aset aman di tengah guncangan Timur Tengah. Terus kita lanjut ke berita yang terakhir. Inggris dikabarkan memimpin koalisi lebih dari 40 negara untuk memastikan Selat Hormuz tetap dibuka, terpisah dari aksi blokade sepihak US. Di saat yang sama, Menteri Luar Negeri Rusia dijadwalkan mengunjungi China untuk membahas situasi ini. Di front utara, Israel dilaporkan belum menyerang Beirut lagi sejak Rabu lalu karena tekanan dari Trump. Namun Hezbollah menyerukan pembatalan pertemuan antara pejabat Lebanon dan Israel yang seharusnya digelar hari Selasa ini di Washington. Di tengah kekacauan, Arab Saudi mengumumkan fasilitas energinya sudah pulih 100%. Kapasitas pompa minyak melalui pipa Timur Barat kembali normal di angka 7 juta barel per hari. Seperti itu ya untuk berita hari ini, jadi kesimpulannya gimana nih? Kesimpulannya, eskalasi di Selat Hormuz saat ini menunjukkan kontradiksi yang tajam antara tindakan militer di lapangan dan retorika diplomatik di balik layar. Meskipun blokade resmi US telah memicu lonjakan harga minyak Brent hingga di atas $103 per barel, munculnya kabar bahwa Iran mulai mempertimbangkan untuk menghentikan pengayaan uranium memberikan nafas lega bagi pasar ekuitas global. Kesiapan kedua belah pihak untuk kembali di meja perundingan di Islamabad pada hari Kamis besok menjadi sinyal bahwa blokade ini mungkin digunakan Trump sebagai alat penekan maksimal guna memaksa kesepakatan nuklir jangka panjang. Secara fundamental, pemulihan kapasitas produksi minyak Arab Saudi dan munculnya koalisi internasional pimpinan Inggris untuk menjaga navigasi memberikan penyeimbang terhadap resiko disrupsi energi total. Fokus utama saat ini beralih pada apakah perundingan ronde kedua nanti mampu menjembatani perbedaan tajam mengenai pembekuan nuklir 20 tahun dan penghentian pendanaan kelompok militan. Jika diplomasi ini gagal, ancaman Iran untuk membalas di Selat Bab el-Mandeb bisa mengubah krisis regional ini menjadi gangguan perdagangan maritim global yang jauh lebih destruktif. Seperti itu ya untuk berita hari ini, terus sekarang kita lanjut ke pembahasannya Farsight. Oke, untuk Bitcoin ETF flow tanggal 13 April ini ternyata Bitcoin ETF flow-nya itu outflow ya, sebesar $325,7 juta, tapi ini masih excluding BlackRock. Jadi ini lumayan mengkhawatirkan, baru pembukaan minggu ini orang-orang udah pada panik ya karena kesepakatan antara Iran sama US itu gagal, terus akhirnya ya pelaku ETF kembali panik selling gitu. Jadi paling kita lihat aja untuk pergerakan berikutnya seperti apa, hopefully price action-nya itu bullish ya. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasannya Ethereum. Nah, sedangkan untuk Ethereum ini malah inflow nih, kecil banget $7,8 juta, tapi ini masih excluding BlackRock.
Jadi ya, paling kita lihat aja ya nanti dari price action seperti apa. Jadi bisa dibilang untuk pembukaan minggu ini masih dominan outflow untuk Bitcoin, dan untuk Ethereum ini masih kecil banget ya. Sekarang kita akan langsung bahas ke pembahasan. Seperti biasa, kita mulai dulu dari Nasdaq nih. Oke, untuk Nasdaq kemarin ternyata dia udah break of structure ya. Jadi kemarin gue sempet kayak mau melakukan short di Nasdaq, tapi ternyata dia nggak ngasih konfirmasi nih. Tadinya gue masih menunggu apakah dia mampu breakdown dari demand 1 hour ini, tapi ternyata dia nggak mampu dan dia malah break of structure. Bahkan bisa dibilang break of structure-nya itu sangat-sangat impulsif ya. Di sini dia langsung impulsif, dia langsung mengalami kenaikan sebesar 2,7% dalam waktu 1 hari aja nih. Jadi setelah tutupan candle minggu lalu di sini, dia pembukaan candle di sini, lalu dia abis itu hari Senin langsung naik ke atas ya. Jadi bisa dibilang sekarang Nasdaq itu masih bullish di internal structure-nya, tapi perlu gue ingetin sekarang kita masih ada di supply daily. Jadi secara daily di internal structure-nya actually dia udah bearish di sini. Di sini dia bearish, terus dia bikin lower low, lower high, lower low, dan ini adalah lower high terakhirnya. Per sekarang ini masih menjadi supply-nya. Untuk batas atasnya ada di angka 25442 dan mungkin banget actually di sini masih bisa mengalami rejection kayak gitu. Tapi per sekarang karena naiknya lumayan impulsif ya. Per sekarang gua masih wait and see aja. Gua juga nggak mau taking long di dekat-dekat sini karena apa? Karena kita lagi ada di area supply gitu. Dan justru kalau gue pribadi, gue akan menunggu sampai dia itu mungkin dia bisa turun dulu atau dia breakdown untuk ngasih konfirmasi, baru gue akan taking short gitu. Kalau gue mau taking long, gue mungkin akan tunggu sampai candle 4 hour-nya itu closing di atas dari supply ini, baru mungkin gue akan consider untuk melakukan long ketika dia itu melakukan pullback, kayak gitu. Jadi per sekarang masih tunggu aja, jangan terlalu agresif dulu, toh hari ini juga ada data PPI ya. Ada data PPI, terus hari Kamis bakalan lanjut negosiasi, jadi masih sangat besar uncertainty-nya di market, tapi per sekarang internal structure-nya itu masih bullish gitu. Jadi expecting mungkin dia masih bisa melanjutkan kenaikan, tapi tinggal kita lihat naiknya itu bakalan seperti apa. Mungkin dia akan ada pullback dulu, baru habis itu dia mantul, itu juga bisa, tinggal kita lihat apakah dia mampu breakout dari sini atau enggak. Kalau misalnya dia masih belum mampu breakout, expecting masih bisa ada rejection dari harga yang sekarang. Seperti itu ya untuk Nasdaq. Terus sekarang kita lanjut aja ke pembahasannya di XY. Gue pengen lihat nih, untuk di XY, apakah sudah ada konfirmasi dari pembahasan kita terakhir? Oke, kita bahas dulu dari 4 hour ya. Secara 4 hour, di sini ada kabar yang lumayan bagus nih. Ternyata, di XY-nya itu breakdown ya, dari demand 4 hour ini. Jadinya secara 4 hour, actually dia lagi bearish nih, karena dia mampu breakdown dari sini. Ini adalah kabar yang lumayan bagus untuk risk on asset. Karena di XY-nya itu melemah, bisa jadi risk on asset itu dia kembali naik, dan tercermin juga ya dari Nasdaq. Nasdaq itu sekarang lagi ada kenaikan, dan seperti yang gue bilang, secara time frame daily kita masih konsolidasi, dan per sekarang kita lagi ada di batas atasnya. Dan gue udah berkali-kali bilang bahwa di sini itu sangat mungkin ada rejection, dan dia ternyata udah kasih konfirmasinya nih. Di time frame 4 hour, dia udah mampu untuk breakdown, dan di sini kemungkinan besar dia bisa melanjutkan penurunan ke bawah, kayak gitu. Karena secara 4 hour itu dia udah bearish ya. Dan untuk supply-nya, gue akan tandain aja di area sini untuk supply 4 hour-nya, karena ini adalah batas atas, ini adalah swing high yang bertanggung jawab atas MSS to bearish yang ada di sini, kayak gitu. Jadi kita tandain aja di sini sebagai supply 4 hour. Dan jadinya skenario dia bisa breakout itu nggak terjadi ya, ini kabar yang lumayan bagus, tapi jangan terlalu optimis dulu, tinggal kita lihat nih, apakah dia mampu turunnya itu impulsif atau enggak, kayak gitu ya. Terus kita bahas dulu dari 1 hour-nya lagi. Untuk internal structure-nya secara 1 hour, karena dia udah break of structure di sini, jadinya untuk supply-nya itu yang tadinya ada di sini, itu kita bisa pindahin ke sini, karena di sini dia udah break of structure, kayak gitu ya. Dan di sini gue akan tandain untuk supply 1 hour-nya itu ada di sini ya. Untuk supply 1 hour-nya ada di kisaran 99,17 sampai 98,97. Jadi expecting kalau misalnya dia ada kenaikan sampai supply 1 hour ini, mungkin dia cuma pullback untuk melanjutkan penurunan ke bawah, kayak gitu ya. Tapi tetap perlu berhati-hati, jangan terlalu optimis dulu karena ketidakpastian itu masih tinggi. Terus nanti malam juga ada data pentingnya US, data PPI. Jadi per sekarang masih wait and see dulu, jangan terlalu agresif dulu. Tapi kalau misalnya mau trading, pastikan mengerti risk management. Mungkin size-nya bisa dikecilin, kayak gitu. Seperti itu ya, dan per sekarang di XY-nya itu lagi ada rejection, dia lagi ada penurunan. Mungkin per sekarang untuk target berikutnya gue akan taruh di SNR yang ada di sini, karena kelihatan di sini ya, ada semacam SNR di sini.
Dan mungkin kalau misalnya dia udah sampai di sini, mungkin kita bisa expecting ada pemantulan kecil, kayak gitu. Baru kita lihat nanti di internal structure-nya itu seperti apa, kayak gitu ya. Untuk SNR-nya ada di kisaran level 98,10 sampai 97,68. Ini kita tandain aja sebagai SNR internalnya. Seperti itu ya untuk DXY, terus sekarang kita lanjut aja ke pembahasannya Bitcoin Dominance. Nah, untuk Bitcoin Dominance setelah dia ada kenaikan very impulsif di sini, terus abis itu dia udah break of structure lagi nih. Jadi setelah dia pullback di sini dia break of structure, jadinya untuk demand 1 hour-nya itu kita bisa pindahin ke sini. Untuk level demand 1 hour-nya itu ada di kisaran 59,42 sampai 59,29. Ini adalah demand 1 hour-nya, tapi secara 4 hour, actually kita masih bergerak di dalam swing yang ada sebelumnya. Jadi pembahasan kita terakhir itu masih valid, kita masih bergerak di dalam swing low, swing high yang ada di sini, dan mungkin dalam waktu dekat mungkin kita bisa breakout dari sini. Karena apa? Karena di tengah kondisi ketidakpastian, sering banget Bitcoin Dominance itu naik gitu. Karena orang-orang lebih fokus ke Bitcoin. Seperti itu ya, dan biasanya ya altcoins itu ngikutin pergerakannya Bitcoin. Kayak gitu. Dan per sekarang karena Bitcoin dominance-nya lagi naik, expecting Bitcoin itu sekarang lagi outperforming altcoins, dan kebanyakan altcoins itu lagi underperform kalau misalnya dibandingin sama Bitcoin, dan mungkin untuk setup yang bisa kita cari, mungkin kita bisa cari setup untuk melakukan long di Bitcoin, atau cari short di altcoins, kayak gitu. Dan per sekarang kita lagi ada di batas atas actually, dan di sini gue bukannya mau nakut-nakutin, di sini sangat mungkin ada rejection actually. Jadi kalau misalnya di sini ada rejection sangat wajar, dan kalau misalnya di sini beneran ada rejection, terus abis itu dia mengalami penurunan, mungkin untuk biasnya yang bisa kita cari adalah melakukan long di altcoins yang lagi outperforming Bitcoin. Kenapa? Karena Bitcoin dominance-nya di sini masih bisa ada rejection gitu. Kalau misalnya di sini ada rejection sangat wajar, dan kalau misalnya dia secara 1 hour itu back to bearish, kita bisa cari long ke altcoins yang lagi outperforming Bitcoin. Kayak gitu. Karena akan jauh lebih mudah untuk altcoins itu perform kalau misalnya Bitcoin dominance-nya itu lagi turun. Kayak gitu ya, untuk korelasinya Bitcoin dominance. Jadi per sekarang dia lagi ada kenaikan, jangan terlalu terburu-buru dulu. Mungkin per sekarang kita bisa tunggu sampai secara 1 hour-nya itu back to bearish dulu, baru abis itu kita bisa cari setup di altcoins yang lagi outperforming Bitcoin. Kayak gitu ya. Tapi balik lagi, not financial advice dan do your own research. Seperti itu untuk Bitcoin dominance, secara gambaran besar actually kita masih konsolidasi, dan konsolidasinya itu udah lumayan lama. Seperti yang gue bilang, konsolidasinya itu udah dari November 2025 ya. Jadi sekitaran udah hampir setengah tahun kita di sini-sini aja untuk Bitcoin dominance. Jadinya untuk trading ini lumayan sulit ya. Ini salah satu indikator yang lumayan penting buat gua, tapi ya karena dia lagi konsolidasi, mungkin kita bisa cari long ataupun short di altcoins itu nggak masalah. Paling kita lihat aja secara strukturnya itu seperti apa, kayak gitu ya. Oke, seperti itu untuk Bitcoin dominance. Terus sekarang kita lanjut ke pembahasannya Bitcoin. Nah, untuk Bitcoin di sini dia mampu break off structure lagi ya. Jadi yang tadinya gue expect dia itu bisa breakdown dulu dari demand 1 hour ini, baru gue melakukan short di sini. Tapi ternyata dia di sini malah mantul ya. Di sini dia beneran mantul, dan jadinya secara 1 hour-nya itu dia masih bullish, dia masih belum mampu untuk breakdown. Paling kita tandain aja sekarang demand 1 hour-nya itu di sini. Actually masih sama-sama aja sih, nggak berpindah sama sekali. Jadi masih di sini-sini aja untuk demand 1 hour-nya. Untuk demand 1 hour-nya itu ada di angka 71449 sampai 70477. Kayak gitu ya. Dan per sekarang dia naiknya itu lumayan impulsif ya. Dia breakout sekarang. Dan per sekarang level yang bakalan gua pantau adalah level supply 1 hour ini. Untuk supply 1 hour-nya ada di angka 74409 sampai 76862. Bang, kenapa di sini ada supply 1 hour, ada demand 1 hour? Nah, seperti pembahasan gua yang terakhir, secara 1 hour itu actually kita masih bearish. Kayak gitu. Kenapa bearish? Karena di sini dia penurunannya itu very impulsif. Kayak gitu. Dan bisa dibilang ini adalah swing high terakhirnya. Ini adalah lower high terakhirnya, dan di sini gua tandain sebagai supply 1 hour, dan di sini dia udah mengalami rejection sekali di sini, dan mungkin banget dia bakalan retest lagi ke supply 1 hour ini. Kayak gitu. Gue ingetin lagi, ini bukan tempat yang bagus untuk melakukan long karena kita deket area supply. Kalau misalnya kita mau melakukan long, akan lebih bagus kalau misalnya kita dapat konfirmasi, seenggaknya dia mampu breakout dulu dari supply 1 hour ini. Baru habis itu kita consider untuk melakukan long di pullback-nya. Kayak gitu ya. Tapi balik lagi, not financial advice dan do your own research. Kayak gitu, untuk Bitcoin per sekarang masih wait and see lagi. Dia habis mengalami kenaikan yang kenceng, padahal ETF flow-nya itu negatif. Terus juga Donald Trump itu memblokade Selat Hormuz. Jadi gue lumayan curiga jujur sama kenaikan impulsif seperti ini.
Karena kesepakatannya itu belum tercipta, tapi kenapa market udah bereaksi sangat positif seperti ini? Kayak gitu. Apakah market tahu apa yang retail nggak tahu? Nah, itu kita lihat aja nanti ya, pergerakannya seperti apa. Apakah dia justru butuh untuk fake out dulu untuk menciptakan liquidity, terus baru habis itu whales-nya jualan di atas, itu juga sangat mungkin terjadi. Kayak gitu ya. Jadi, bukan nakut-nakutin, paling kita lihat aja secara internal structure-nya itu seperti apa. Selama internal structure-nya masih bullish, kita bisa expect Bitcoin itu masih bisa melanjutkan kenaikan ke atas, kayak gitu. Per sekarang internal structure-nya itu masih mengalami kenaikan, ini belum melakukan pullback sama sekali, bahkan di 15 menitnya itu baru bisa dikonsider pullback itu di 15 menit gitu. Di 1 hour dia masih inside bar dan actually masih mungkin untuk melanjutkan kenaikan ke atas. Kayak gitu. Baru nanti kita lihat kalau misalnya pullback-nya itu korektif, kita bisa memanfaatkan untuk melakukan long. Tapi jujur gue nggak mau cari long deket-deket sini karena ini balik lagi deket area supply. Kayak gitu ya. Seperti itu untuk Bitcoin, jadi secara 4 hour juga ini lumayan bagus. Secara 4 hour dia juga mampu mempertahankan struktur bullishnya seperti yang gue bilang di sini. Gue actually mencari long di sini, tapi ternyata dia liquidity sweep dulu. Terus habis itu di sini gue nggak taking long, jadinya gue lumayan ketinggalan ya pergerakan sebesar ini. Lumayan annoying pergerakannya, tapi it's okay. Mungkin gue akan cari setupnya di internal structure-nya aja. Dan mungkin kalau misalnya ada setup yang bagus di altcoins lainnya, gue akan share juga di Telegram. Karena Bitcoin Dominance-nya itu lagi ada di area resistance dan berkesempatan untuk mengalami rejection, actually sangat mungkin untuk kita cari long ke altcoins yang lagi outperforming Bitcoin gitu. Jadi mungkin gue akan cari setupnya nanti dan gue akan share juga di Telegram. Tapi balik lagi bukan ajakan untuk menjual atau membeli aset apapun. So, not financial advice dan do your own research. Terus sekarang kita akan langsung bahas ke pembahasannya Ethereum ya, karena di sini Ethereum juga pasti mengalami kenaikan yang impulsif dan ya ini lebih impulsif ya dibandingkan dengan Bitcoin. Di sini dia beneran sampai lagi ke supply 4 hour ini setelah dia ke reject dari supply 4 hour, terus ternyata secara 1 hour dia belum mampu untuk closing di bawah demand 1 hour ini, jadinya secara 1 hour pun dia masih bullish gitu. Dan ini setupnya juga nggak gue execute ya, karena secara 1 hour gue bilang gue butuh konfirmasi dengan adanya candle 1 hour yang closing di bawah demand 1 hour ini. Kayak gitu. Karena dengan adanya konfirmasi seperti ini, jadinya secara 1 hour itu dia bisa back to bearish dan kita bisa cari short di pullback-nya. Tapi ternyata di sini dia malah mantul, sangat kencang mantulnya. Dia mantulnya itu sekitaran 10% dalam waktu singkat dan dia per sekarang masih belum ada pullback sama sekali. Kayak gitu. Jadinya secara 1 hour actually udah berpindah lagi nih untuk demand-nya ada di sini. Untuk demand 1 hour-nya ada di kisaran harga 2.200 sampai 2.175. Bar sekarang sama seperti Bitcoin, gue nggak akan apa-apain dulu karena actually kita lagi ada di area supply. Ini adalah supply 4 hour, dia pernah ke-reject sekali di sini, dia nggak mampu tembus dan per sekarang kita lagi retest lagi untuk ketiga kalinya. Di sini sekali, di sini 2 kali, dan per sekarang kita lagi ada di supply 4 hour ini. Actually sangat mungkin di sini ada rejection, tapi gue nggak akan taking short juga. Kalau misalnya mau taking short, gue akan tunggu sampai seenggaknya internal structure-nya itu back to bearish dulu, kayak gitu. Dan per sekarang karena dia naiknya impulsif, menurut gue sih jangan diapa-apain dulu sih, kayak gitu. Seperti itu ya, untuk Ethereum kalau misalnya dia breakout, expecting dia bisa retest ke zona yang ada di atasnya. Ini adalah area support yang ada di sini, ini support krusial. Mungkin bisa ada rejection dari sini, karena bisa jadi di sini jadinya area SNR, kayak gitu. Plus kalau misalnya kita lihat secara time frame daily, actually di situ ada area bear FVG. Bear FVG itu apa bang? Bear FVG itu adalah bearish fair value gap gitu. Ini adalah bear FVG untuk time frame daily, kita tandain aja bear FVG. Jadi karena orderan di sini itu banyak yang melakukan sell dan akhirnya di sini orderannya itu nggak balance dan banyak orderan yang numpuk di sini gitu. Kayak gitu ya. Jadi bakalan banyak liquidity di sini, expecting di sini ada rejection, tapi tinggal kita lihat untuk pergerakan berikutnya seperti apa. Untuk bear FVG-nya ada di kisaran harga 2472 sampai 2634. Lalu untuk area SNR yang barusan kita tandain, itu ada di kisaran harga 2600-an sampai 2660. Karena ini area support, sangat mungkin di sini bisa jadi ada rejection juga, kayak gitu. Untuk ngisi bear FVG juga bisa, untuk kepantul dari area SNR juga bisa, untuk kepantul dari area OTI itu juga bisa. Kenapa di situ ada area OTI? Actually ya, kalau misalnya kita tarik Fibonacci dari zona atas itu ke sini, nah ini gue udah tandain nih, area OTI-nya, kayak gitu. Jadi dari swing yang ada di sini,
Nah, area optimal trade entry untuk melakukan sell itu actually ada di sini, gitu. Area OTI itu adalah area Fibonacci 62% sampai 79% retracement, dan kebanyakan trader itu menunggu untuk price action itu bisa sampai dulu sampai ke sini, gitu. Dan baru habis itu mungkin banget di situ ada rejection. Tapi balik lagi, jangan langsung di short di sini. Kita perlu ada konfirmasi seenggaknya di internal structure-nya itu back to bearish dulu. Kayak gitu ya. Untuk zona pentingnya, by the way, untuk OTI areanya itu ada di kisaran harga 2988 sampai 2663. Kayak gitu ya. Terus SNR yang ada di dalamnya itu ada di kisaran harga 2824 sampai 2714. Dan menurut gua sangat mungkin di area-area sini itu ada rejection. Kayak gitu ya, tapi tinggal kita lihat apakah di 4 hour-nya ini dia mampu breakout dari supply ini atau enggak. Ini kita udah deket banget, sangat mungkin di sini bisa ada breakout, tapi tinggal kita lihat kenyataannya seperti apa. Karena secara 1 hour pun yang tadinya gue expect dia bisa breakdown, ternyata dia belum mampu nih untuk breakdown. Dia justru malah break off structure di sini. Kayak gitu. Jadi jangan terlalu optimis dulu, kita lihat aja price action-nya dan internal structure-nya nanti seperti apa. Kayak gitu ya, untuk Ethereum. Oke, mungkin seperti itu untuk pembahasan hari ini. So, that's gonna be the update. Thank you very much for the support untuk YouTube channel ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, let me know di kolom komentar. Saya akan senang hati terus membagikan informasi ke teman-teman sekalian. God bless you all and see you guys in the next update. Cheers, bye-bye. Dan kalau kalian memiliki request untuk charting altcoin tertentu, atau punya pertanyaan seputar kripto dan market, kalian bisa langsung request di kolom komentar. Thank you sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, nyalakan notifikasi, dan pastinya subscribe ke channel ini. See you guys in the next video.